Shalom, jemaat SLCC. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada minggu terakhir bulan Januari ini, memasuki tahun 2021. Sebentar kita akan belajar mengenai firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita naikkan doa kita dulu. Tuhan Bapa kami, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih ada, masih bisa untuk bersama-sama bersekutu untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan itu dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 ini SLCC mengangkat tema Resilience 2021, bangkit dan tangguh. Kalau kita bicara soal resilience, yaitu adalah kekuatan untuk kembali kepada posisi semula. Ada 3 benda yang kita bisa gunakan untuk membantu menggambarkan akan resilience itu. Yang pertama adalah bola. Kalau kita lihat seperti ini, bola ini adalah bisa menggambarkan resilience, di mana bola ini mempunyai daya pantul atau daya lenting. Pada saat kita menjatuhkan bola ini, maka bola ini akan memantul dan dia akan kembali ke posisi semula. Ya, dia akan kembali ke atas dan itu adalah merupakan salah satu daya resilience. Berikutnya lagi yang kedua adalah pegas. Pada saat sebuah pegas kita tekan, maka pegas itu akan mempunyai daya elastis untuk dia kembali ke posisi semula. Pada saat kita tarik, dia juga akan mempunyai daya tarik untuk kembali ke posisi semula. Itu yang disebut sebagai daya resilience atau resiliensi. Ada satu lagi mungkin Bapak Ibu tahu ada permainan anak-anak. Ya, ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi disebut sebagai roly-poly toy. Ya, roly-poly toy. Jadi mainan ini adalah sebuah permainan yang kita tidak akan bisa menjatuhkan dia. Bagaimanapun juga kita dorong benda ini, dia akan selalu kembali ke posisi awalnya, dia akan selalu berdiri tegak. Dan itu adalah sebuah daya resilient. Nah, kalau kita lihat ketiga benda ini, bagaimana mereka bisa mempunyai daya resiliensi? Ya, karena ini sudah didesain. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya per ini tidak dibuat dalam bentuk spiral, tapi dibuat dalam bentuk yang panjang, maka tidak akan mungkin per itu mempunyai daya resiliensi. Pada saat dia dibengkokkan, dia tidak akan mungkin kembali ke bentuk awalnya. Juga sama seperti bola. Pada saat sebuah bola dia dibentuk melingkar, dia akan mempunyai daya resiliensi. Tetapi pada saat dia dibentuk kotak misalnya, ya, maka dia tidak akan mempunyai daya resilience, dia tidak akan bisa memantul. Jadi semua ini adalah berdasarkan sebuah desain, ya, sehingga bisa mempunyai daya resiliensi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan merancang hidup kita supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa mempunyai daya resiliensi. Oleh sebab itu, saya memberikan tema khotbah saya kali ini adalah Resilient by Design. Hidup sesuai dengan rencana Allah. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Yang pertama, kita harus mengetahui rencana Tuhan. Ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah memiliki rancangan-rancangan atas hidup kita. Yaitu rancangan damai sejahtera atau dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai shalom. Ya. Shalom itu apa?
Shalom itu mempunyai arti safe atau selamat, ya. Kondisi yang baik, bahagia, kemudian selain itu juga mempunyai arti sejahtera. Ya. Kan dalam bahasa Indonesia dikatakan damai sejahtera. Jadi ada damai itu aman, ya. Kemudian sejahtera itu dalam arti bahwa kita mempunyai kesehatan yang baik, kita mempunyai prosperity yang baik, kita mempunyai kondisi yang baik. Ya. Ini yang disebut sebagai rancangan Tuhan atas hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, kita harus mengetahui arah tujuan rancangan Tuhan itu kemana, ya, supaya kita bisa mengikuti, kita bisa menjalankan rencana Tuhan tersebut. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, ya, I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Ya, jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai rencana dalam kehidupan kita dan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Dia akan terus memegang kita untuk memberikan kepada kita hari depan, ya, yang kita inginkan. Hari depan yang terbaik buat kita. Nah, cuma masalahnya sekarang bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan itu, ya, dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah rencana Allah dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan atau rencana Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa kebaikan, ya, atau rencana Tuhan itu diberikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, yang kedua, orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Ya. Sekali lagi saya mau bawa kita melihat bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan begini. We are assured, ya, kita yakin, kita tahu, kita percaya, and know, kita bahwa God being a partner in their labor, ya, Tuhan Allah beserta dengan kita. Kemudian all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. Jadi rencana Allah itu adalah disebut sebagai design and purpose. Dua hal, ya. Design adalah rancangan, sedangkan purpose adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita harus membentuk diri kita sesuai dengan purpose dan desain Allah. Mengenai yang tadi saya sampaikan, ada 3 benda tadi yang menggambarkan resilience. Ini juga dirancang sesuai dengan desain dan purpose. Ya. Sebuah bola dirancang bentuknya seperti ini. Untuk memenuhi purpose dia, supaya dia bisa melenting pada saat dia dijatuhkan atau dia mengenai sebuah benda. Kemudian pegas, per juga sama. Dia dibentuk melingkar, spiral, supaya pada saat diberi tekanan, dia mempunyai kekuatan untuk kembali. Jadi ini desain, ya, dirancang. Roly-poly toy juga sama. Ya, dengan bentuk dia seperti itu, membuat dia bisa stabil. Posisinya akan terus tegak. Karena dia dirancang bentuk bawahnya melingkar, kemudian ada titik berat di bagian bawah yang membuat itu menjadi stabil. Ya. Nah, sama dengan kita. Ya, kita harus membawa diri kita ke tujuan Allah, ya, sesuai dengan desain Allah. Dan di tahun 2018 kita sudah belajar mengenai apa sih purpose Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya mau ingatkan kembali pada saat itu kita belajar bahwa purpose kita ada 5. Ya. Yang pertama, worship.
Ya. Penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, fellowship, persekutuan ya dengan saudara-saudara kita. Discipleship, ya. Kemudian ministry dan evangelism atau penginjilan. Mungkin saudara bilang begini, itu kan dulu waktu kita masih kondisi normal. Kita bisa lakukan itu, kita bisa ketemu dengan teman-teman, ya, kita bisa ke gereja, kita bisa melakukan penginjilan ke orang-orang dimanapun juga dan sebagainya. Sekarang kan kondisinya berbeda, Pak. Apakah masih bisa kita melakukan itu? Ya. Kalau itu sudah purpose Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kita pasti bisa melakukan. Worship. Mau kondisinya kita boleh di luar ataupun tidak ada masalah. Saya pernah mengatakan dari 5 purpose ini, ya, ada satu yang kita bisa lakukan sendiri, yaitu worship. Ya, kita bisa melakukan worship sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau worship kita bisa lakukan sendiri, artinya apa? Pada saat kondisi seperti ini, sekarang ini, ya ada PSBB dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Kita masih bisa melakukannya. Fellowship bagaimana? Discipleship, ministry, dan evangelism. Kita kan punya teknologi sekarang. Ya, kita bisa melakukan fellowship, discipleship, ministry, dan evangelism secara virtual atau mungkin melalui sosial media. Jadi tetap kita masih bisa untuk melakukan hal-hal supaya kita bisa mencapai purpose kita. Fellowship kita bisa lakukan dalam host yang virtual. Setiap minggu host kita diadakan secara virtual. Kita masih bisa melakukan fellowship. Ministry, pelayanan, bisa juga. Mungkin ada yang bilang, saya nggak bisa melakukan pelayanan secara virtual gitu. Gimana? Oh bisa Bapak Ibu. Ya, pelayanan secara virtual bisa dilakukan. Bahkan mungkin bukan secara virtual, karena misalnya kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi intercessor atau pendoa syafaat, itu juga termasuk pelayanan. Dan itu kita bisa lakukan. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sosial media pada saat kita mau melakukan evangelism misalnya. Ya, kita bisa melakukan posting-posting untuk melakukan penginjilan melalui sosial media yang kita punya. Ya. Yang penting adalah kita mau nggak melakukan. Ya, jadi kita harus mengerti, ya, mengetahui rencana Tuhan, desain Tuhan dalam hidup kita mengetahui purpose Tuhan dalam hidup kita, setelah itu lakukan. Kalau kita nggak lakukan, percuma. Ya. Jadi untuk hidup dalam rencana Tuhan, yang pertama kita harus mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus menjalani dengan dasar iman dan pengharapan. Jadi bukan hanya sekedar mengerti, setelah kita mengerti, kita harus lakukan, kita menjalankan, tetapi didasarkan atas iman dan pengharapan. Ya. Dikatakan begini dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang pertama pada saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami tekanan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap dalam iman kita. Ya, kita harus tetap dalam iman kita. Karena nanti iman itu akan menghasilkan ketekunan. Iman akan menghasilkan ketekunan. Kemudian dilanjutkan lagi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun artinya kita bisa melewati semua tantangan, kita bisa melewati semua tekanan, kita bisa melewati semua pencobaan yang ada. Ya. Dan untuk kita bisa mendapatkan yang tadi disebutkan, ya, ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan. Pada saat kita bicara ketekunan, kita diingatkan kembali kepada Rasul Paulus yang mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini dalam hidup kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Jadi iman dan pengharapan ini akan bekerja bersama. Ya. Iman kita akan membuat kita bertahan. Tetapi pengharapanlah yang akan membuat kita mempunyai kemenangan. Ya. Iman akan memampukan kita untuk bangkit. Dan pengharapan akan menjadikan kita tangguh. Jadi jangan lepaskan pengharapan kita. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, consider it pure joy. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan dikatakan bahwa anggaplah suatu pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin kita bertanya, maksudnya bahagia itu gimana gitu loh? Orang kena tekanan, pencobaan, situasi yang tidak enak kok disebut bahagia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas, dikatakan pure joy. Yang dipakai kata adalah joy, bukan happy. Nah ini berbeda antara happy dengan joy. Ya. Kalau joy itu sukacita. Jadi harusnya terjemahannya itu adalah menjadikan sebuah sukacita, bukan sebuah kebahagiaan yang happy saja. Ya. Nah maksudnya joy itu, sukacita itu apa? Kenapa kok mesti sukacita gitu? Nah, dalam sukacita itu adalah kita merasa senang, ya, kita merasa baik karena kita punya atau kita mengetahui apa yang menunggu di depan. Itu yang disebut dengan sukacita. Ya. Saudara, saya sering bicara gini, saya sering menanyakan begini, apa sih syarat utama seseorang itu bisa menerima mujizat kesembuhan? Banyak yang jawab, kalau mau terima mujizat kesembuhan syaratnya harus banyak berdoa, gitu kan? Atau syaratnya Tuhan berkenan, ya, atau yang lainnya gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya, syarat supaya kita bisa mendapatkan kesembuhan itu adalah sakit dulu. Tanpa kita sakit, kita nggak akan bisa mendapatkan kesembuhan. Sakit itu nggak enak gitu. Tapi pada waktu sakit kita bisa bersukacita. Karena kita tahu pada saatnya nanti kita akan sembuh. Itu yang disebut sebagai kebahagiaan atau joy atau sukacita itu. Ya. Jadi kita punya harapan ke depan, kita tahu ujungnya seperti apa. Dan itu akan menimbulkan sukacita buat kita. Dan kalau kita bersukacita, itu akan menimbulkan kekuatan buat kita. Ya. Di sini dikatakan kalau kamu sudah joy, ya, maka ya, the testing of your faith develop perseverance. Ya. Perseverance must finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything. Jadi setelah kalau kita punya sukacita, maka yang terjadi kita akan mempunyai perseverance. Nah, apa itu perseverance? Perseverance itu adalah sebuah ketekunan atau kegigihan atau kekerasan hati. Sebuah tekad. Pada saat diadakan maraton di kota Austin di tahun 2015, ada seorang pelari yaitu Yvonne Ngetik. Ya. Yvonne ini dia berlari setelah paruh pertama dari maraton itu, dia memimpin, cukup jauh dia memimpinnya. Kemudian, tapi tiba-tiba pada saat sekitar 50 meter sebelum garis finish, ya pada saat itu Yvonne sudah berada di depan dan cukup jauh dengan yang lain. Pada saat 50 meter sebelum finish, Yvonne terjatuh. Ya, dia terjatuh, kemudian panitia, petugas medis berbondong-bondong mendatangi dia, ya mau menolong dia, bahkan disiapkan kursi roda, ya di sini. Tetapi Yvonne menolak itu, ya. Dia tidak mau mengikuti atau dia tidak mau dipindahkan ke kursi roda. Karena begitu dia naik ke kursi roda, artinya apa? Dia akan kalah, dia tidak bisa menyelesaikan lomba tersebut. Ya. Dan Yvonne terus memaksa, ya. Dia merangkak ke garis finish dengan penuh perjuangan. Ya. Ini yang disebut dengan perseverance, kegigihan. Ya. Pada saat
Ivan merangkak dan pada akhirnya dia bisa mencapai garis finish. Namun dia tidak lagi menjadi juara pertama, dia tidak di posisi pertama, tapi dia di posisi ketiga. Ya. Tapi dia bisa menyelesaikan. Dan yang terjadi adalah setelah dia mencapai garis finish, kemudian pada saat diberikan hadiah untuk para pemenang, Ivan seharusnya dia juara ketiga. Tetapi oleh panitia, dia diberikan hadiah sebesar juara kedua. Karena panitia menghargai ya, apa yang Ivan lakukan. Demikian juga dengan kita. Ya, pada saat kita menjalani rencana Tuhan, mungkin kita merasa kok berat sekali ya Tuhan. Ya, kita merasa kita nggak sanggup. Ya, tetapi terus tadi, ya kita jalanin dengan iman dan pengharapan. Bukan saja iman, tapi juga ada pengharapan. Di mana Ivan punya pengharapan, ya punya tujuan bahwa aku harus menyelesaikan ini. Ya, aku bisa menyelesaikan ini. Tinggal sedikit lagi. Ya. Seandainya misalnya Ivan dia menyerah tengah jalan, yang padahal jaraknya mungkin tinggal beberapa puluh meter, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi begitu dia menyelesaikan, persistence, ya, dia punya iman, dia punya pengharapan bahwa dia bisa menyelesaikan, maka dia mendapatkan hadiah lebih dari yang seharusnya dia dapatkan. Dia ada di posisi ketiga, tetapi dia mendapatkan hadiah sebesar posisi kedua. Mari kita jalani rencana Tuhan, ya, dengan iman kita, dan juga dengan pengharapan kita. Yang ketiga, bukan saja kita menjalani dengan iman dan pengharapan, namun mari kita jalanin itu bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, kalau kita kembali ke Yeremia tadi, dikatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Keywords-nya adalah Tuhan akan mengembalikan kita. Resilience tadi kembali ke posisi awal. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengembalikan kita. Pada saat apa? Pada saat kita berseru kepada Tuhan, pada saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Dia akan membuat kita kembali ke posisi kita. Bahkan even better, bahkan akan lebih baik. Ya. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui. Ya. Tapi mungkin kita bilang lagi bahwa saya seringkali mengalami pencobaan, tekanan ini kok kayaknya berat sekali. Saya sudah nggak sanggup. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa apa yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Cuman seringkali kita nggak tahu kekuatan kita sampai seberapa. Seringkali kita bilang, ini saya sudah tidak kuat, gitu. Karena memang kita seringkali tidak tahu kekuatan kita. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan tidak akan melebihi kekuatan kita. Bagaimana kok kita bisa, kadang-kadang kita bisa bilang bahwa kekuatan kita itu sudah mentok sampai sekian. Ya, karena kita mungkin tidak mengetahui bahwa kekuatan kita itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Jadi pada saat kita perlu kekuatan, mintalah sama Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu punya kekuatan yang tidak terbatas.
Makanya tadi saya bilang bahwa kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita lihat, tadi saya katakan bahwa kalau kita mau sembuh, itu mesti sakit dulu. Melewati yang tidak enak dulu, baru kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sama dengan resiliensi. Resiliensi akan muncul pada saat ada tekanan. Ya. Waktu ditekan, maka per itu akan mempunyai daya resiliensi. Ya. Pada saat sebuah bola juga ditekan, dia akan mempunyai daya resiliensi. Cuma mungkin belum keluar, potensinya sudah ada. Roly-poly tadi, boneka tadi juga sama. Pada saat dia dimiringkan, dia akan punya resiliensi untuk kembali tegak. Ya. Jadi resiliensi itu justru akan muncul pada saat diberikan tekanan. Sama dengan kehidupan kita. Ya. Kehidupan kita akan muncul resiliensi dalam hidup kita pada saat hidup kita diberi tekanan. Dan semakin besar tekanannya, maka akan semakin besar pula resiliensinya. Jadi kalau saudara mau mengalami suatu breakthrough yang besar, pasti tekanannya besar. Sebagai contoh bola ini. Pada saat bola ini diberikan tekanan yang biasa, maka resiliensinya dia hanya sekian. Hanya sekian. Tapi pada waktu diberikan suatu tekanan yang besar, maka dia akan bisa lebih tinggi. Daya lentingnya akan lebih tinggi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberikan tekanan pada hidup kita supaya kita naik level, supaya kita makin kuat, supaya kita makin merasakan kuasa Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan takut pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami masalah. Percayalah, kalau kita jalani dengan Tuhan, maka kita akan bisa melewatinya. Mazmur 23 itu merupakan cerita atau merupakan suatu firman yang baik sekali untuk kita belajar bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, kita sebagai domba-domba Tuhan pasti akan berjalan bersama gembala. Ya, tapi di bagian akhirnya ada yang nggak enak juga sebenarnya, saudara. Ya, dikatakan bahwa kita melewati lembah kelam. Lewati lembah kelam itu nggak enak, saudara. Ya, tapi kalau kita melewati lembah kelam bersama dengan gembala kita, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Maka kita bisa selamat sampai ke tujuan, karena kita bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi kenapa mesti lembah kelam? Kan kita bisa takut dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih, takut itu boleh saja. Ya. Tetapi justru kalau melewati lembah kelam, ya, melewati lembah, itu adalah sebenarnya jalan yang terpendek untuk kita bisa sampai ke tujuan. Kalau kita mau melintasi gunung, ya, akan lebih cepat kalau kita melewati lembahnya, ketimbang kita naik ke puncak gunung, kemudian kita turun kembali. Nah, kadangkala Tuhan bawa seperti ini, karena Tuhan punya rencana yang paling baik buat hidup kita. Ya. Jadi jangan takut pada saat kita melewati lembah kekelaman. Jangan takut pada saat kita melewati pencobaan-pencobaan. Jangan takut pada saat kita mengalami tekanan. Jangan takut pada saat kita menghadapi kondisi wabah COVID ini. Ya. Saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan, maka kita akan baik-baik saja. Jadi, resilient by design, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita bangun hidup kita di atas dasar iman dan pengharapan. Dan yang ketiga, jalani dengan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu saudara-saudara sekalian untuk dapat melangkah di hari-hari yang katanya sulit ini. Ya, sehingga
kita bisa menjadi orang yang resilient, kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita bisa menggenapi rencana Tuhan, purpose Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat setiap apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau terus mengerti akan purpose Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan yang daripadamu, supaya kami dapat menggenapi, kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami menjadi orang yang berkemenangan. Kami mempunyai resiliensi di masa-masa ini, dan kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.